Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Maulana dari kelas 2C Teknik Otomotif Elektronik, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi pada aplikasi PET, dimana untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kimia teknik tentang materi molaritas. Sebelum mensimulasikan, saya akan memperkenalkan beberapa bagian-bagian yang terdapat pada simulasi PET. Yang pertama, sisi sebelah kanan. Ini merupakan bar penunjuk konsentrasi larutan pada campuran larutan tersebut, di mana jika warna semakin pekat atau semakin cerah, itu menunjukkan konsentrasi larutan atau molaritasnya itu jenuh. Sedangkan warnanya semakin memudar atau putih, itu jumlah molaritasnya itu rendah atau konsentrasinya tidak jenuh. Yang sebelah kiri ini merupakan pengatur jumlah volume larutan dalam bentuk liter, dimana kalau kita geser ke bawah, jumlah volume larutan semakin sedikit, dan kita tarik ke atas, jumlah volume larutan semakin menambah atau banyak. Yang sebelah kiri ini merupakan pengatur jumlah zat terlarut atau campurannya. Di sini zat terlarut atau jenis zat yang akan dilarutkan pada larutan tersebut. Di sini ada beberapa zat, entah minuman campur, kobalt, nitrat, kobalt klorida, kalium dikromat, emas klorida, kalium kromat, nikel klorida, tembaga sulfat, kalium permangat. Untuk sebelah kiri, ini kotak ini bisa dicentang untuk menampilkan nilainya. Seperti ini. Jika kotak ini dicentang, maka kita bisa mengatur jumlah zat terlarut berdasarkan jumlah mol, dan volume larutan bisa diatur dalam jumlah liter. Untuk batas maksimal pengaturan volume larutan ini adalah 1 liter, dan paling rendah adalah 0,2 liter atau 200 ml. Untuk molnya sendiri, paling tinggi yaitu 1 mol, paling rendah 0. Oke, kita langsung coba lakukan simulasi. Kita coba terapkan secara teori, kan molaritas dirumuskan dengan jumlah zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Kita coba untuk larutannya sendiri, di sini memakai H2O atau air. Kita atur air sebanyak sekitar 400 490 atau 500, seperti ini. Jika kan ini zat terlarut kan belum diberikan, di sini konsentrasi larutannya masih 0 atau rendah. Jika kita beri jumlah zat terlarut sebanyak 0,3 mol, maka
konsentrasi larutan ini akan meningkat menjadi 0,6 molaritas atau 0,6 m. Hasil ini didapat dari mana? Hasil ini dapat dari jumlah zat terlarut ini dibagi 0,5. Jadi 0,3 dibagi dengan 0,5, hasilnya menjadi 0,6 m. Kita coba lagi. Kita semakin naikkan jumlah zat terlarutnya. Kita naikkan sebanyak menjadi 700 atau 0,7 mol. Maka konsentrasi larutannya akan meningkat menjadi 1,399 m atau molaritas. Dari simulasi ini bisa dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi zat yang terlarut semakin tinggi zat terlarut, maka konsentrasinya juga semakin tinggi. Dan apabila volume larutan semakin tinggi, semakin ditambah, maka konsentrasi larutannya akan menurun. Di mana rumus molaritas secara teori tersebut sudah disimulasikan bahwa jumlah zat terlarut dibagi dengan volume larutan akan menghasilkan nilai konsentrasi larutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang skala pH. Skala pH adalah skala yang digunakan untuk mengetahui seberapa asam atau basa dalam sebuah larutan yang berbasis air, di mana larutan asam itu memiliki pH rendah, yaitu rentang 0 sampai 6,5, dan untuk larutan basa memiliki rentang 7,5 sampai 14. Untuk asam, semakin kecil angka pH, maka asam tersebut semakin kuat. Dan untuk larutan basa juga serupa. Jika semakin besar nilai pH-nya, maka basa tersebut bisa dibilang basa kuat. Untuk rentang sendiri, asam kuat itu kurang lebih dari 0 sampai 2,5, dan untuk basa sendiri rentang antara 12 sampai 14. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian atau percobaan untuk mengetahui nilai pH dari beberapa cairan atau larutan sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan larutan sabun mandi kepada gelas ukur sebanyak setengah liter atau 500 ml. Kita masukkan skala pH meter ke dalam larutan tersebut. pH meter menunjukkan angka pH di angka 10. Ini menandakan bahwa larutan sabun mandi memiliki pH 10, yaitu menjadi larutan basah. Kita campurkan air. Kita beri air sekitar 500 ml. Kita lihat di sini angkanya pH-nya menurun. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika campuran sabun mandi ini dicampurkan dengan volume larutan air, maka pH tersebut akan
mendekati angka netral, yaitu akan menurun pH dari sabun mandi tersebut. Dari 10, jika ditambahkan air sebanyak 500 ml, maka pH akan menurun menjadi 9,69. Kita buang larutan, kita akan coba larutan yang berbeda. Kita coba larutan kopi. Di sini larutan kopi memiliki pH 5, di mana pH 5 ini merupakan larutan asam, termasuk larutan asam. Jika kita kopi ini kita beri air lagi sebanyak 500 ml, maka yang terjadi adalah pH tersebut akan naik mendekati nilai larutan netral, yaitu 5,3, hanya naik. Kita coba larutan yang ketiga. Kita buang terlebih dahulu. Kita coba asam baterai. Nah, di sini menunjukkan nilai pH dari larutan asam baterai merupakan pH 1, di mana pH 1 ini merupakan tingkat asam kuat. Tingkat asam kuat sendiri adalah asam yang dapat mengionisasi larutan secara sempurna. Artinya, larutan ini memiliki nilai ion hidrogen atau proten yang terbesar saat diletakkan dalam larutan. Yang sendiri adalah partikel yang bermuatan. Kita tambahkan air asam baterai, apakah pH-nya naik atau tetap? Oh, ternyata pH asam baterai jika dilarutkan dalam air sebanyak kurang lebih 500 ml, pH akan naik sebanyak 0,29. Oke, sekian dari materi skala pH. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang larutan asam basa, di mana sebelumnya kita membahas tentang skala pH, di mana pada dalam skala pH itu kita menentukan berapa besar pH dalam larutan tersebut. Pada dalam larutan asam basa ini, simulasi ini kita bisa mengetahui apakah larutan air, asam kuat, asam lemah, basa kuat, ataupun basa lemah dapat mengantarkan arus listrik ini kuat ataupun lemah. Sebelumnya pada simulasi asam basa ini terdapat salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pH secara manual atau konvensional. Ini namanya adalah kertas lakmus yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan, dan ini adalah tabel atau skala warna pH. Jadi cara kerjanya, kertas lakmus ini kita masukkan ke dalam larutan tersebut, lalu setelah dicelupkan maka kertas lakmus ini akan berubah warna. Selanjutnya kita akan samakan, cari warna pada tabel tersebut yang hampir sama dengan kertas lakmus tersebut. Di sini kertas lakmus hampir sama dengan warna 7. Larutan ini merupakan larutan air atau H2O, di mana larutan tersebut adalah larutan netral yang memiliki pH 7. Untuk yang alat yang kedua, ini adalah pH meter
dimana alat ini sudah modern, jadi kita tinggal mencelupkan saja alat ini ke dalam larutan, maka alat ini akan otomatis membaca nilai pH tersebut, nilai pH 7. Kita coba untuk larutan yang kedua, yaitu larutan asam. Kita coba dengan kertas lakmus. Kita celupkan kertas lakmus pada larutan, kita angkat, lalu kita samakan warnanya yang hampir mirip. Di sini warna yang hampir mirip adalah pada skala nomor 2, warna merah. Untuk memastikan secara akurat, kita bisa mengecek melalui pH meter. Nah, pada pH meter menunjukkan skala pH 2. Oh ya, untuk tadi larutan air kita belum mengecek seberapa kuat air tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Apakah arus listrik itu akan diperbesar atau secara diperkecil atau mengantarkan sama dengan arus yang digunakan pada sumber daya atau baterai ini. Kita celupkan kutub positif dan kutub negatif, dan hasilnya lampu hidup akan tetapi redup, tidak terang. Kita angkat, maka lampu mati. Kita masukkan, akan redup. Kita coba untuk larutan yang kedua, asam kuat. Kita coba masukkan, ternyata lampu hidup dengan terang. Jadi larutan ini, larutan asam kuat ini dapat meningkatkan arus pada rangkaian lampu tersebut. Untuk yang kedua, larutan asam lemah. Di sini kita coba larutan asam lemah memiliki pH, nilai pH berapa? Kita celupkan asam lakmus, kita cari warna yang sama. Di sini kertas lakmus memiliki warna yang sama antara 4 dan 5. Jadi kemungkinan warna pH dari asam lemah ini bisa jadi 4 ataupun 5 ataupun di tengah-tengahnya 4 atau 5. Untuk lebih akurat lagi, kita coba pakai pH meter. Kita masukkan. Oh, ternyata pH dari asam lemah Ha ini memiliki nilai sebanyak 4,5. Selanjutnya kita coba uji dengan rangkaian lampu berikut. Kita masukkan, ternyata lampu tersebut nyala dengan tidak seberapa terang dibandingkan dengan asam kuat tadi. Di sini bisa menyala, jadi larutan ini dapat meningkatkan jumlah arus, nilai arus yang diantarkan oleh baterai kepada lampu. Akan tetapi masih peningkatannya di bawah dari asam kuat, jadi lebih lemah. Sedangkan dibandingkan dengan air, maka asam lemah ini lebih besar peningkatannya. Selanjutnya kita coba dengan larutan basah. Apakah larutan basah bisa meningkatkan listrik atau tidak? Ternyata larutan basah kuat sama dengan asam kuat, dapat meningkatkan arus listrik. Kita coba untuk larutan basah lemah. Ternyata larutan basah lemah dan asam lemah sama, dapat meningkatkan arus listrik, akan tetapi tidak sebanyak dengan larutan yang asam kuat maupun basah kuat. Jadi kesimpulan dari simulasi ini adalah maka larutan asam maupun basah sama-sama bisa meningkatkan arus listrik. Terima kasih.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Di sini kita ada zat larut berupa H2O atau air sebanyak setengah liter. Dan untuk zat terlarutnya di sini ada beberapa, yaitu drink mix, kobalt, potasium, nikel, koper, potasium permanganate, sodium klorid. Pertama kita akan coba drink mix. Untuk simulasi ini kita bertujuan untuk mengetahui jumlah konsentrasi pada campuran larutan dari air dan zat larut ini. Kita coba masukkan sedikit zat terlarut. Di sini menunjukkan konsentrasi sebanyak 1,150 mol per liter. Kita tambahkan lagi zat yang akan dilarutkan. Semakin banyak zat yang akan dilarutkan pada air setengah liter, warna pada air tersebut akan menjadi lebih pekat, di mana warna tersebut menandakan jika semakin pekat maka konsentrasi pada larutan tersebut semakin saturate atau semakin jenuh, di mana pada saat larutan tersebut sudah jenuh maka zat terlarut tersebut tidak akan dilarutkan lagi atau berupa gumpalan-gumpalan di dasar larutan tersebut atau mengkristal. Kita tambahkan lagi, maka jumlah kristalnya di dasar ini akan semakin bertambah dan nilai konsentrasi pada larutan tetap, di mana larutan ini memiliki batas konsentrasi maksimal sebesar 5,960 mol per liter. Ini merupakan larutan campuran minuman atau drink mix. Selanjutnya kita coba dengan zat larut lainnya. Kita coba sodium klorid atau NaCl. Kita masukkan NaCl ke dalam zat larut. Di sini untuk perubahan warnanya tidak terlalu mencolok sebab berubah menjadi putih. Kita lihat berapakah nilai konsentrasi maksimal dari larutan NaCl tersebut. Di sini sudah menjadi larutan jenuh. Setelah diukur, larutan NaCl ini memiliki nilai konsentrasi maksimal sebesar 6,150 mol per liter. Kita coba tambahkan air sebanyak setengah liter lagi, jadi jumlah totalnya airnya 1 liter. Jika semakin banyak airnya, maka konsentrasi larutan tersebut akan berkurang. Apabila kita uapkan, maka nilai konsentrasi akan semakin naik lagi, di mana pada proses penguapan yang terjadi penguapan hanya larutan pelarut saja, yaitu H2O atau air. Zat NaCl tidak terjadi penguapan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Pada kesetimbangan kimia ini kita disuruh untuk memasukkan berapa koefisien yang diperlukan agar nilai dari persamaan sebelah kiri dan persamaan dari sebelah kanan dari kimia ini setimbang atau memiliki jumlah molekul atau unsur yang sama. Pertama, di sini kita di sebelah kiri memiliki unsur N2 ditambah H2 dioksidasikan menjadi NH3. Pada ini
merupakan persamaan dalam pembuatan amonia. Kita coba di sini untuk melakukan kesetimbangan. Pada unsur N2 kita beri nilai koefisien 1. Maka di sebelah kiri memiliki jumlah molekul dari nitrogen atau N 2, di mana 2 dikali nilai koefisien di depan nama kimianya ini. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kita seimbangkan di sebelah kanan. N, di sini N-nya cuma 1, jadi kita masukkan 2 agar N-nya di sebelah kanan dan sebelah kiri seimbang. Yang kedua, kita imbangkan unsur dari hidrogen tersebut. Di sebelah kanan, unsur dari hidrogen terdapat 6, di mana 3 dikali 2, hasilnya 6. Di kiri kita seimbangkan dengan lihat dari senyawa ini atau unsur H2. Kita akan memberikan nilai koefisien yang dimana nilai tersebut dikalikan 2, hasilnya sama dengan 6. Kita masukkan 3. Maka persamaan ini akan menjadi seimbang. Kita lihat, coba bantu dengan alat ini, alat timbang, di mana unsur N di sebelah kiri terdapat 2, sebelah kanan 2, dan H sebelah kiri ada 6, sebelah kanan 6. Untuk persamaan kedua, kita coba untuk reduksi dari H2O. Dimana kalau semisal kita mempunyai 2H2O, berapakah koefisien dari masing-masing unsur yang ada di sebelah kanan? Coba kita hitung. Di sebelah kiri kita menggunakan dibantu dengan alat timbangan yang ada dalam simulasi PET. Bagi terdapat 4 unsur H, dimana bisa dihitung 4, ini dari 2 kali 2 nya 4. Untuk unsur O, di sini terdapat 2 karena O-nya cuma 1. Jadi di sebelah kiri mempunyai 4H dan 2O. Kita seimbangkan dengan sisi kanan. Di sini sisi kanan mempunyai H2. Kita beri nilai koefisien yang dikalikan dengan 2 akan menghasilkan nilai 4. Kita kalikan dengan 2. Maka sisi kanan dan sisi kiri nilai dari unsur H menjadi seimbang. Tentunya kita akan menyimbangkan dari oksigen. Di sisi kiri oksigen terdapat 2. Di kanan juga memiliki O2. Maka koefisiennya kita tambahkan 1. Maka hasil dari persamaan ini akan seimbang. Sekian dari beberapa simulasi tadi. Dan tak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada developer PET Interactive Simulation yang telah membuat simulasi yang begitu bagus untuk membantu para pelajar, para mahasiswa untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai praktikum atau pengganti praktikum dari kimia, fisika, matematika, biologi maupun sains. Pada aplikasi PET ini simulasinya sangat lengkap, jadi bisa digunakan untuk pengganti praktikum
di sekolah maupun kampus pada masa pandemi saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.